Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Saudari Valencia Febiola Saputri, tanggal 14 dari kelompok 2, Ibu Margareta Sunya Sugila, tanggal 14 dari Banyubiru, Saudara Febrian Saniarto, tanggal 15 dari Banyubiru, Saudara Korinta Danang Sudiono, tanggal 16 kelompok 4, Saudari Rista Feni Setianingrum, tanggal 16 dari Banyubiru, Saudari Justina Wahyuningsih, tanggal 16 dari Banyubiru, Ibu Garmis Primastuti Diah Kurniasari, tanggal 18 kelompok 1. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun ini. Berikutnya, dengan mempertimbangkan PSBB tanggal 25 Januari sampai 8 Februari 2021 yang ditetapkan pemerintah dan hasil rapat pleno majelis tanggal 25 Januari 2021, disepakati bahwa sarasehan dan pemahaman Alkitab ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari majelis. Berikutnya perjamuan kudus reguler pertama. Pada hari Minggu ini, tanggal 14 Februari 2021, dilaksanakan perjamuan kudus reguler pertama. Di GKJ Ambarawa Induk dilaksanakan jam 7, sedang Pepantan Banyubiru akan dilaksanakan pada jam 9. Mohon perhatian, dukungan dan doa serta kesiapan dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Peneguhan majelis periode 2021 sampai 2024. Pada hari ini, tanggal 14 Februari 2021, dilaksanakan peneguhan majelis periode 2021 sampai 2024, bertempat di GKJ Ambarawa. Adapun calon majelisnya yaitu yang pertama Bapak Lukas Suharno, 2 Bapak Ferry Budi Santoso, 3 Bapak Puji Irianto, 4 Bapak Tri Kurnia Kristiawan. Pendadaran akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 di GKJ Ambarawa dan dimulai jam 17. Mohon perhatian, dukungan dan doa dari semua warga jemaat, serta kehadiran calon majelis. Tuhan memberkati. Masa Paskah GKJ Ambarawa tahun 2021. Masa Paskah GKJ Ambarawa akan dimulai dengan ibadah Rabu Abu, tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan Minggu Paskah 4 April 2021. Aksi puasa akan dimulai tanggal 17 Februari tanggal 4 sampai tanggal 4 April 2021 dan pengumpulan persembahan aksi puasa pada kebaktian Paskah tanggal 4 April 2021. Dan ibadah Rabu Abu dilaksanakan tanggal 17 Februari 2021 yang bertempat di GKJ Ambarawa dimulai pukul 17.30. Mohon perhatian, dukungan dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya tukar mimbar pendeta dalam rangka hari ulang tahun ke-90 Sinode GKJ. Besok pada kebaktian hari Minggu tanggal 21 dan 28 Februari 2021 akan dilaksanakan tukar mimbar hari ulang tahun ke-90 Sinode GKJ. GKJ Ambarawa dilayani Pendeta Dorcas Natalia dari GKJ Gondokusuman Yogyakarta tanggal 21 Februari 2021 dan Pendeta Setia Utomo melayani GKJ Gondokusuman Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2021 dan ini dilayani dengan secara online. Mohon perhatian, dukungan dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya mahasiswa praktek khotbah di GKJ Ambarawa. Majelis GKJ Ambarawa telah menerima permohonan dari Fakultas Teologi UKSW
mengenai mahasiswa yang akan praktek khotbah sebanyak 5 orang mahasiswa. Adapun nama dan jadwal bisa Bapak Ibu baca di sana. Mohon dukungan dan doa dari semua warta jemaat. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih untuk warta jemaat minggu ini. Selamat beribadah. Saat hening untuk kita. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, dan minggu ini kita memasuki Minggu Transfigurasi dengan tema Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Kita akan masuki panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 14 bait yang pertama, Muliakan Tuhan Allah. Ibadah kita khususkan dengan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menggunakan bait yang ketiga, Kau dekat dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima pembacaan hukum kasih terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita mengungkapkan penyesalan dosa kita dengan pujian Kidung Jemaat 28 bait yang pertama, Ya Yesus tolonglah. Ku
anugerah dari Tuhan akan kita terima melalui 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya. "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya. "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sedangkan untuk petunjuk hidup baru diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Demikian Bapak Ibu berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita akan menyanggupi dengan pujian dari Kidung Jemaat 402, bait yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan reguler yang pertama di tahun 2021. Kita semua memahami sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada peristiwa perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid dan berfirman, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itulah yang menjadi dasar penyelamatan kita. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke peristiwa perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kita. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan tugas pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, mau menyesali dosanya, memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami. Sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam karya Yesus Kristus. Dan agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Jemaat milik Kristus Yesus, Majelis Gereja sudah menyediakan roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini. Mari kita khususkan, kita bedakan roti dan anggur ini dengan roti dan anggur yang lain. Karena dalam sakramen perjamuan ini, roti kita pakai untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan anggur kita pakai untuk melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita tengadahkan hati kita ke surga. Kita yakin saat ini Tuhan Yesus bertahta di surga, ada dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus yang kita lambangkan tubuhnya dengan roti, darahnya dengan anggur, juga memiliki kuasa untuk memelihara, untuk menguatkan, untuk menyegarkan iman kita. Sehingga sama seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan dan menguatkan tubuh kita, Tuhan Yesus yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga, akan menyegarkan dan menguatkan hidup kita. Jemaat milik Kristus, roti yang kita pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menebus, untuk menjadi tebusan yang sempurna, untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus Yesus, roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Jemaat milik Kristus Yesus,
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Jemaat milik Kristus Yesus, anggur dalam cawan kita yang ada di tangan kita masing-masing adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita terima. Kita mengucap syukur dengan mengucap di dalam hati kita ucapan syukur sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jalannya perjamuan kudus reguler yang pertama di tahun 2021. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan
Tuhan untuk memberikan persembahan. Adapun dasar kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, yang demikian firman-Nya. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Marilah kita lakukan pengumpulan persembahan sambil kita iringi pujian melalui Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita persembahkan melalui doa. Saya hantarkan. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, bila mana Tuhan telah berkenan untuk memelihara hidup kami. Ini kami rasakan kami bisa berupaya untuk mencukupi setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Persembahan yang kami kumpulan pada saat ini kiranya juga Tuhan berkenan untuk memberkatinya sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Sebentar ya Tuhan, kami juga akan menerima firman sabda Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk memampukan kami sehingga bisa menyimaknya, sehingga bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus.
Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Transfigurasi, Minggu pemuliaan Tuhan Yesus ini, kita disodori tema berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Kita diharap termasuk orang-orang yang mampu melihat kemuliaan Allah, terutama dalam Kristus Yesus dan juga dalam pewahyuan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita, 4 bacaan ini mengundang kita untuk kembali belajar, mengingat kembali akan makna pengalaman religius, pengalaman mistis, pengalaman iman, pengalaman mistik, yaitu pengalaman melihat kemuliaan Allah, pengalaman merasakan kehadiran Allah. Nah, sering kasih, semua agama besar di dunia ini pada dasarnya muncul dan dibentuk dari pengakuan akan adanya peristiwa perjumpaan dengan Allah. Jadi agama-agama besar itu semuanya mengaku kalau mengalami perjumpaan dengan kehadiran Allah, merasakan pengalaman mistis, pengalaman melihat kemuliaan Allah. Dan biasanya melalui pengalaman religius tersebut, mengalami pengalaman iman tersebut, secara radikal pengalaman itu akan mengubah mereka yang mengalaminya, mengubah mereka yang bertemu dengan yang kudus. Mereka diubah, lalu akhirnya berdasarkan pengalaman itu lahirlah yang disebut dengan tradisi iman. Diceritakan, diulangi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita merayakan hari Minggu Transfigurasi. Minggu di mana kemuliaan Yesus ditampakkan. Minggu pemuliaan Yesus. Nah, Bapak Ibu, transfigurasi. Transfigurasi pada dasarnya bisa terjadi dalam banyak cara. Tidak selalu harus dramatis, spontan, tiba-tiba. Tetapi juga transfigurasi itu bisa berjalan bertahap, berproses. Jadi tidak peduli apakah itu cepat atau lambat, revolusi apa evolusi, tetapi yang terpenting adalah apakah
pengalaman itu, pengalaman transfigurasi itu mengakibatkan ada kehidupan yang diubah. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengaku melihat kemuliaan Allah, apakah terjadi transformasi? Apakah terjadi perubahan? Jadi kita di sini diminta untuk mengkaitkan antara transfigurasi dan transformasi. Dan itulah sebenarnya inti dari pemberian pengalaman iman. Sebab tanpa adanya transformasi, tanpa adanya perubahan, pengubahan, maka cerita tentang pengalaman iman itu akan menjadi sia-sia. Nah, itu pada dasarnya bacaan dari 4 bacaan itu. Mari sekarang kita cermati bacaan-bacaan ini. Jadi bacaan-bacaan hari ini tentang kemuliaan, tentang transfigurasi, dan sekaligus transformasi. Bacaan ini mengundang kita untuk mampu melihat dunia sebagai lokasi yang terbuka, sebagai wadah dan wahana yang bisa dihadiri oleh Allah, sebagai tempat yang kudus yang terbuka bagi intervensi ilahi. Artinya apa? Kita percaya kalau Allah bisa hadir di dunia ini. Jadi bacaan kita membayangkan diri kita sebagai orang yang tertransformasi, orang yang tertransfigurasi, orang yang bisa menjadi kudus, memancarkan cahaya yang ilahi. Nah, transfigurasi Tuhan Yesus sendiri terjadi, diceritakan tadi dalam Injil Markus, di tempat yang tinggi, di ketinggian. Nah, seringkali banyak budaya yang menempatkan puncak gunung, tempat tertinggi, itu sebagai tempat yang sangat dekat dengan yang ilahi. Jadi secara harfiah memang ada di ketinggian, tapi juga secara kiasan, spiritualitas sering dikaitkan akan lebih dekat, ya, tempat tinggi itu ke surga daripada dataran biasa. Kita bisa melihat mitos orang Yunani, Gunung Olympus. Kita bisa melihat di Bandungan, Gedong Songo, Candi Cetha. Semuanya itu berada di puncak-puncak gunung. Bahkan bait suci orang Israel itu di puncak Gunung Sion. Jadi pemahaman orang Jawa juga menganggap puncak gunung itu adalah yang sangat dekat dengan yang ilahi. Nah, dalam cerita para murid tadi diceritakan, diundang untuk melihat realitas yang sesungguhnya dari kemuliaan Yesus. Realitas yang sesungguhnya yang selama Yesus lahir sampai dengan peristiwa ini diselubungi atau tertutup oleh daging dan tulang manusiawinya. Dan di puncak gunung itu, realitas kemuliaan Yesus, cahaya ilahi yang sejati, yang sebenarnya ada pada diri Tuhan Yesus, itu terpancarkan, bersinar melalui sel-sel tubuhnya, juga bersinar dalam jiwanya. Nah, seringkali ini menyadarkan kita, mengajak kita untuk coba melihat, meskipun kita jarang melihat cahaya batin saudara kita atau rekan kita. Jadi kisah transfigurasi Tuhan Yesus ini sebenarnya mengundang kita untuk berusaha mencari yang lebih dalam diri kita sendiri, mencari yang lebih dalam diri sesama kita, dalam diri orang lain. Mengapa peristiwa transfigurasi ini membawa kita, mengajak kita untuk
mencari yang lebih, sebab keyakinan kita selalu ada seorang malaikat di balik batu besar. Sama peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti ketika Abraham ditemui oleh 3 orang. Sebuah wahyu itu juga bisa hadir di tempat-tempat biasa saja. Itulah sebabnya kita percaya bahwa seluruh bumi ini pada dasarnya dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Nanti akan kita lihat dalam bacaan Mazmur. Seluruh bumi ini diisi dengan keagungan ilahi. Jadi peristiwa transfigurasi itu menantang kita untuk melihat sesuatu yang lebih dalam diri kita dan sesuatu yang lebih dalam diri sesama kita. Dan diceritakan lagi, demi melihat kemuliaan Tuhan Yesus tadi, para murid, terutama diwakili oleh Petrus, ingin mendirikan kemah, 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Nah, sering kasih, mereka, para murid ini ingin situasi yang istimewa dan ajaib itu selalu dapat dinikmati. Mereka ingin tinggal dan menetap di tempat yang mereka anggap mulia itu. Mereka tidak ingin kembali ke kehidupan nyata yang penuh pusaran konflik dan tantangan. Nah, ini bahaya pengalaman iman. Pengalaman iman seringkali membuat kita ingin selalu dekat dengan itu, tetapi lalu lupa akan pergumulan, lupa akan proses. Apa yang menjadi keinginan para murid ini sebenarnya menjadi sifat dasar manusiawi, sifat dasar kita semua. Kita ingin momen mistis, momen yang ajaib itu, atau ya misalnya titik puncak kehidupan kita buat bertahan selamanya. Jadi peristiwa-peristiwa yang membahagiakan itu akan kita kenang. Kita jaga kemurniannya. Ibaratnya kita ingin terus menikmati jatuh cinta tanpa harus mau mencuci piring. Tanpa harus khawatir akan soal keuangan keluarga. Tanpa harus mengganti popok anak-anak cucu kita. Jadi kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan tanpa semua konsekuensi dan komplikasi kehidupan. Padahal seringkali semua komplikasi kehidupan tadi itu ditujukan supaya terjadinya transformasi, baik relasional maupun sosial. Itulah sebabnya supaya kita memiliki keseimbangan, supaya pengalaman mistis, pengalaman religius kita itu mampu mentransformasi kita, maka kehidupan manusia yang utuh itu membutuhkan kontemplasi dan aksi. Ini berkali-kali saya sampaikan. Kita satu sisi butuh mistisisme, butuh pengalaman iman, butuh keajaiban, tetapi sekaligus kita harus rela tangan-tangan kotor, tangan-tangan kita menjadi kotor dalam bekerja, supaya kita mampu menghadirkan surga di bumi. Jadi tidak mungkin surga hadir di bumi tanpa adanya tangan-tangan kotor yang bekerja, yang mendatangkannya. Jadi di sini kita menemukan interaksi antara pengalaman iman, mistisisme, dan transformasi baik pribadi maupun transformasi sosial. Dan inilah sejatinya yang disebut dengan transfigurasi yang sejati. Kita beralih dari doa ke action, dari meditasi ke sebuah tindakan atau gerakan. Sementara itu Bapak Ibu, dalam bacaan 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6 tadi, Rasul Paulus berbicara tentang kemuliaan Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana tadi yang
ada dalam bacaan Injil Markus. Dikatakan oleh Paulus, melalui Tuhan Yesus kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Cahaya Injil itu adalah tentang kemuliaan Kristus. Jadi dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6 tadi jelas dinyatakan Yesus itu adalah pewahyuan ilahi yang terdalam, yang sempurna. Yesus itu merupakan sifat terdalam Allah di alam semesta ini. Nah, ini memang bukan suatu kebenaran ilmiah atau kenyataan yang dapat diverifikasi secara objektif. Tapi makna ilahi yang bersinar melalui dunia ini, melalui atom, melalui partikel, melalui batuan, melalui bulan, melalui matahari, melalui ciptaan, itu intinya pada dasarnya ada dalam Yesus Kristus. Energi cinta ilahi dalam diri Tuhan Yesus itu masuk ke bumi ini, menembus ke semua hal. Namun persoalannya, tadi Rasul Paulus juga mengatakan, penglihatan terbatas manusiawi itu yang mencegah manusia untuk bisa melihat ketidakterbatasan yang ada pada alam. Jadi kemuliaan Tuhan seringkali terselubung, seringkali tertutupi oleh kegagalan kita untuk mau melihat secara mendalam kehidupan. Oleh karena itu tadi di awal saya katakan, melalui peristiwa transfigurasi ini kita juga mampu melihat yang lebih pada diri kita dan juga yang lebih dalam diri sesama kita. Namun dalam bacaan 2 Korintus 4 ini juga bersifat etis. Yesus Kristus yang memancarkan kemuliaan ilahi itu sekaligus menjadi model transformasi, model pembentukan spiritualitas kita. Dalam formasi spiritualitas kita, kita semua dipanggil untuk seperti Yesus. Ya, Yesus dalam peristiwa transformasi, transfigurasi tadi, dia ada seolah-olah di tengah antara kemuliaannya, keilahiannya, dan kemanusiaannya. Sebaliknya kita semua dipanggil untuk menengahi antara kemanusiaan kita dan keilahian yang ada dalam segala sesuatu di muka bumi ini. Jadi kita harus ada pada titik kesadaran, ya kita menghadapi kemanusiaan, tetapi di sekitar kita ada hal-hal yang bersifat ilahi. Itu bacaan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Sementara itu dalam bacaan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12 berbicara tentang transfigurasi Elia dan sekaligus transformasi Elisa. Kisah ini juga memperluas pemahaman kita tentang apa yang dilakukan oleh Allah pada para nabi. Diceritakan tadi Elia dan Elisa sedang melakukan perjalanan dari Betel, lalu ke Yeriko, akhirnya ke Yordan. Ada pesan, Elia harus menghadap Allah. Nah, diceritakan tadi, Elia tidak mati, tetapi langsung terangkat naik ke surga dalam angin badai, dalam kereta yang berapi, dalam kuda-kuda yang berapi, untuk bisa bertemu dan dipeluk oleh energi Allah. Sementara itu, transformasi yang terjadi pada diri Elisa ingin terus mendampingi gurunya. Elisa ingin bersama-sama dengan guru dan mentornya. Meskipun Elia sudah mencegahnya, tetapi Elisa ingin mengikuti gurunya menuju ke keabadian. Dan akhirnya dikisahkan 2 nabi itu harus terpisah.
Elia lalu bertanya kepada Elisa, karunia apa, hadiah apa yang kau inginkan untuk diterima sebelum Elia naik? Elisa berkata, ia menginginkan, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Mendapat porsi ganda dibanding yang dimiliki oleh Elia. Dan Elia menjawab, kalau engkau nanti melihat aku bisa naik ke surga, maka itu terjadi. Di sini kita bisa melihat ternyata Elisa membutuhkan wawasan spiritual dan energi ilahi yang lebih. Dia tidak ingin sebatas gurunya, mentornya Elia. Dia minta 2 porsi ganda. Nah, sering kasih kehidupan rohani kita bukan tentang menerima keadaan secara normal atau biasa-biasa saja. Kita terinspirasi dari Elisa tadi, kehidupan rohani kita bertujuan untuk hal yang besar. Elia tadi sudah besar, tapi Elisa minta 2 kali lipat. Karena kita yakin roh dan energi ilahi itu bisa mengubah kita dan bisa mengubah dunia. Ya, paling tidak bisa mengubah dunia di sekitar kita. Ada transformasi, ada dorongan untuk transformasi yang lebih. Yang terakhir dari bacaan Mazmur 50, tadi melanjutkan tema, menekankan tentang yang ilahi yang ada pada semua ciptaan. Kemuliaan Tuhan bersinar dalam semua ciptaan, itu Mazmur 50. Tetapi kemuliaan tidak mengabaikan adanya rasa sakit yang harus diderita oleh umat manusia. Kemuliaan tetap mengakomodir akan adanya kegagalan dan penderitaan. Langit menyatakan kebenaran Allah. Dan itu sekaligus menantang kita untuk menjadi alat kebenaran ilahi di tengah-tengah penderitaan dan rasa sakit yang ada di dunia ini. Supaya yang ilahi itu berbicara, menjawab kebutuhan dunia. Nah, Bapak Ibu, bacaan-bacaan kesimpulan, bacaan-bacaan kita di Minggu Transfigurasi ini berbicara di seputar transformasi melalui energi Allah. Kita tetap bisa mencari keajaiban untuk hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin kita bilang mustahil. Kita dapat menegaskan bahwa iman dan doa itu dapat mendorong kita membentuk hidup yang terbaik dari yang kita mampu. Tapi diperlukan komitmen, keberanian, setia melihat kekudusan dalam setiap situasi. Komitmen untuk melihat yang kudus ada dalam diri orang lain juga. Oleh karena itu berkali-kali saya mengatakan gereja kita ini pada dasarnya adalah laboratorium pengalaman iman. Laboratorium mistisisme. Apa maksudnya? Agar gereja kita menjadi gereja yang memanggil orang-orang yang sudah bertemu dengan Allah untuk pergi berkarya di bumi. Orang-orang yang mengalami pengalaman cinta kasih Allah menyebarkan kabar baik tentang cinta kasih Allah di bumi. Inilah laboratorium pengalaman iman harus terjadi dalam diri gereja kita. Berbahagialah yang melihat kemuliaan Allah. Amin. Saat teduh untuk kita.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di Minggu Transfigurasi ini Engkau mengingatkan kepada kami semuanya bahwasanya kami tidak hanya melihat dan percaya kemuliaan ilahi ada dalam diri Kristus Yesus, namun kami juga dikaruniai Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, Roh ilahi juga ada pada setiap orang percaya. Sehingga ya Bapa, kami juga boleh melihat cinta kasih-Mu melalui bimbingan Roh Kudus, melalui cinta kasih-Mu, melalui tuntunan-Mu dalam diri Roh Kudus. Sehingga ya Bapa, pengalaman iman kami, tuntunan Roh Kudus-Mu itulah yang akan membimbing kami untuk terjadinya transformasi. Tidak hanya di dalam diri pribadi kami, tapi juga transformasi di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Transformasi di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, transformasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Kami yakin pula oleh karena cinta kasih-Mu Engkau akan memberkati semua bentuk kehidupan bersama kami. Oleh karena itu ya Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak cucu kami. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap orang tua kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kiranya Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonan dari anak dan cucu kami. Sehingga anak dan cucu kami boleh bersukacita, mengakui akan belas kasih-Mu. Berkati kami sebagai orang tua, sehingga dapat mendidik, mendampingi, mengasihi secara nyata anak-anak pemberian-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara seiman kami, menyerahkan saudara-saudara warga gereja yang ada di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pakai cinta kasih keluarga yang merawat, Engkau pakai obat-obatan yang dipakai. Engkau berkati juga saudara kami yang ada dalam kesulitan, kesusahan, persoalan, pergumulan hidup yang berat. Tuhan menolong saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan hidup berbangsa dan bernegara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau urapi, Engkau kasihi para pemimpin kami, sehingga mereka dapat menjalankan kehendak-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru.
selamanya. Jemaat yang terkasih, bersama umat percaya di muka bumi ini, mari kita perbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang khusus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Kristus, terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup bait yang ketiga, Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.